Podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi. Halo, selamat datang di podcast Apindo Kabupaten Bekasi. Podcast yang selalu menginspirasi dan memberikan solusi. Tentunya hari ini bersama saya, Andriansa, yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Nah, teman-teman di rumah, tentunya di episode kali ini, kita akan membahas dua program yang penting tentunya dari BPJS Kesehatan. Nah, ya ini ada program donasi JKN dan anggota keluarga tambahan atau AKT 1%. Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri. Hadir bersama kami di podcast Apindo Kabupaten Bekasi ada dua narasumber yang luar biasa, berkompeten tentunya di bidangnya. Ada Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Cikarang dan juga Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Pak Erwin, Wida, selamat datang di podcast Apindo. Terima kasih, Mas. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya Pak, Ibu? Sehat, alhamdulillah ya Bu. Luar biasa sekali. Nah, Bapak, Ibu, tentunya ada beberapa hal tentunya yang akan ditanyakan dalam obrolan kita hari ini. Nah, ini yang pertama, banyak yang ingin tahu nih, Bapak Ibu, perihal tentang kalau berbicara tentang BPJS Kesehatan, ini masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa mengurus BPJS ini identik dengan antri panjang, kemudian juga proses yang rumit. Nah, pendapat dari Bapak dan Ibu ini seperti apa? Mungkin dari Pak Erwin dulu deh, Pak. Oke, pertama-tama makasih ya Mas Andri udah hadir di podcast Apindo ini yang luar biasa. Dan ini satu momen yang cukup baik bagi kita sebagai bentuk sosialisasi, mungkin eksternalisasi ke seluruh masyarakat dan peserta kaitannya dengan BPJS Kesehatan. Khususnya tadi menjawab beberapa isu ya, yang tadi kerumitan, antrian panjang. Sebenarnya mungkin awal-awal dulu hal itu memang benar terjadi. Tapi kalau sekarang sih harusnya tidak terjadi lagi karena memang kita sudah mulai menggunakan banyak instrumen, banyak kanal, banyak media yang kita bisa pakai untuk antrian tersebut. Dan sekarang bahkan di genggaman pakai aplikasi mobil JKN, terus ada yang namanya Pandawa lewat WhatsApp dan seterusnya. Itu sudah kita perluas sehingga itu tidak ada lagi harusnya mengantri dan lain-lain. Nah, kecuali memang di pelayanan, dan pelayanan pun kita juga sudah mulai membuat standar waktu layanan. Jadi nggak boleh lebih dari dalam 1 jam waktu tunggu, waktu layanan. Nah, sehingga itu harusnya sih sudah tidak ada lagi ya. Kalau ada bertanya seperti itu, mungkin sosialisasi kita yang mungkin harus lebih dimaksimalkan kembali. Itu Mas Andri. Jadi memang saat ini juga perubahannya juga Oh iya. luar biasa sekali. Alhamdulillah, luar biasa. Betul. Kalau dari Bu Kadi sendiri gimana, Bu? Ya, sama saja mungkin kalau bicara tentang BPJS, terutama BPJS Kesehatan, sekarang perubahannya sangat luar biasa dibanding dulu ya. Benar. Dan juga bagaimana kita melihat literasi masyarakat bahwa untuk mereka bisa kepesertaan menjadi peserta BPJS Kesehatan ini sangat penting. Kalau dulu kan ngapain juga masuk BPJS gitu. Kita selalu berasumsi kalau sebuah rumah kita pakai penunggu satpam, harus kan nunggu sampai kemalingan? Enggak Tentu kan? tidak. Tentu tidak. Jadi seperti itu. Jadi sifatnya lebih upaya preventif. Ya, kita tetap menjaga kesehatan. Jangan sampai kita terpuruk atau kita jatuh sakit. Tapi ketika memang takdirnya kita sakit, tidak sulit juga kita berpikir nanti gimana kalau sakit itu. Jadi kalau sudah ikut kepesertaan BPJS, insya Allah ya. Jadi artinya memang dipersiapkan dulu pencegahannya ya. Ya. tetap pola hidup sehat itu harus dijaga. Betul. Lifestyle dari setiap individu ya. Jadi jangan karena punya kartu BPJS ya udah besok juga dijamin, nggak begitu. Anggapannya jangan seperti itu juga ya. Karena sehat itu kan mahal. Nah, ini juga untuk pemirsa di rumah nih, anggapannya jangan seperti itu. Tadi yang disampaikan sama Bu Ida juga. Jadi polanya ini, pola kehidupannya, lifestyle-nya ini harus tetap dijaga, baik yang muda maupun yang tua harus tetap dijaga. Iya, betul ya. betul. Nah,
Pak Erwin, ini tadi sempat saya sampaikan di awal, ini ada yang namanya program donasi JKN, Pak. Ya, Pak, boleh disampaikan juga nggak sih kepada penonton, pemirsa di podcast Apindo ini apa sih ini Pak program donasi JKN ini? iya, intinya begini pendeknya, program donasi itu suatu bentuk nyata ya, bentuk konkret kontribusi kita semua, baik secara individual maupun secara organisasi, badan hukum, ataupun bentuk lainnya, itu ikut membantu bagaimana program ini khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu bisa dinikmati atau bisa diikuti oleh semua. Karena untuk kita ketahui bersama, kita punya keterbatasan ya, nanti mungkin Bu Kadis bisa menambahkan, karena memang secara fiskal tidak bisa dipungkiri makin ke sini pembiayaan makin sulit dan makin besar pembiayaan, sementara penerimaan juga saat ini masih semakin kecil dan seterusnya. Sehingga kita ingin lihat tuh dari hulu ke hilirnya bagaimana keberlanjutan program ini, keaktifan peserta ini itu bisa terjamin. Sehingga yang disampaikan oleh Bu Ida tadi itu ya, pada saat sakit sudah ada yang nanti memberikan jaminan ketika ingin mengakses layanan kesehatannya. Sehingga dengan donasi ini di Bekasi sebenarnya kalau bicara cakupan kita sudah tinggi ya, Bu Kadis, sudah 99,6%. Artinya tinggal sekitar 32 ribuan lagi yang belum masuk ke kita. Tapi keaktifan kita baru 82%. Artinya masih ada gap sekitar 18% menuju ke angka tadi. Nah, 18% inilah plus yang tadi belum bergabung ini yang kita advokasi, yang kita persiapkan untuk bisa masuk program donasi. Sehingga yang angka 600.000 tambah 32.000, 632.000 ini bisa mengakses dengan tambahan program donasi tadi. Oke. Situ. Dan sifatnya sukarela. Sukarela. Ya, memang sukarela. Kita mengajak dan menghimbau bagi seluruh pelaku usaha, khususnya baik secara individual maupun bentuknya PT dan CV dan seterusnya, itu berkontribusi nyata untuk khusus bagi warga Kabupaten Bekasi. Oke, menarik sekali Pak Irawan katanya. Nah, Bu, kalau dari sisi dunia kerja sendiri, ini mengapa program ini juga menjadi perhatian di Dinas Ketenagakerjaan? Ya, yang pertama kita bicara dari sisi pemerintah. Ya. Ini kan semuanya kita ingin mengcover secara 100%. Karena kalau sudah bisa mencapai 100%, anytime ketika ada kejadian yang emergensi masalah kesehatan, itu mereka bisa langsung masuk. Tidak ada prosedural ya Pak Erwin ya, Betul. bisa langsung masuk dilayani. Yang kedua, dengan kapasitas fiskal kita terbatas ya, mungkin di seluruh kabupaten kota saat ini alokasi anggaran kita kan berkurang 30%. Sedangkan mandatori yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sebagainya itu tidak mencukupi. Nah, kepesertaan BPJS ini ada yang secara mandiri ketika mereka masuk di desil 1 6 sampai 10 ya. Dengan kategori dia mampu. Nah, yang 1 sampai dengan 5 dia juga kan berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Nah, dalam hal ini ada keterbatasan bagaimana pemerintah bisa mengcover itu semua. Nah, kita mengetuk nih, yuk kita cari tabungan akhirat. Ibaratnya tabarat ya, tabungan akhirat. Kita mau menjadi kalau bilang yang mau memberikan bantuan untuk warga masyarakat yang memang mereka sangat membutuhkan, tetapi secara finansial itu tidak mencukupi. Nah, sebagai bagian kita memberikan, sebenarnya nggak terlalu mahal juga. Kalau kita bagi orang-orang yang berada, kayaknya cuma seharga 1 es jus ya. Nah, kita tapi bisa berdonasi, itu kan pahalanya luar biasa gitu. Nah, dengan harapan semua bisa ikut berpartisipasi dan kita mengetuk bagi warga masyarakat, ya, individu ataupun lembaga-lembaga perusahaan bisa untuk mengikut sertaan, bisa membantu gitu. Dan kami juga sama dari pemerintah juga bisa melakukan hal yang sangat positif, bagaimana keberadaan kepesertaan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi itu betul-betul bisa tercover
Itu harapan kami. Harapannya seperti itu ya, Ya. Bu Ida ya. Saya Jadi tambahin dikit ya Mas Andri, Bu Ida. Jadi memang program ini salah satu program yang disupport oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Jadi bukan hanya program BPJS saja, tapi ini program kolaborasi. Kita memfasilitasi pemerintah yang membuat satu kebijakannya. Kemarin memang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerjaan dan Dinas Sosial. Bagaimana program donasi ini bisa dijalankan sehingga ini tidak serta-merta hanya inisiasi oleh BPJS Kesehatan, tapi ini merupakan inisiatif dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Bagaimana supaya warganya itu bisa, walaupun di tengah-tengah kondisi fiskal yang mungkin sama-sama kita ketahui sekarang tidak hanya di Bekasi ya Bu Ya, Kadis, hampir secara di seluruh nasional. kabupaten kota secara nasional punya kemampuan fiskal yang terbatas, tapi dengan kreativitas kolaborasi kita bisa gitu. Dan terbukti memang sampai hari ini sekaligus melaporkan Bu Ida, kita ada sekitar 38 badan usaha yang udah tergabung, termasuk kami BPJS Kesehatan juga sudah ikut di program donasi ini, gitu Mas Andre. wow, luar biasa. Jadi memang ini yang diharapkan adalah program kolaborasi ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi antara bukan hanya bersama BPJS saja, tapi dengan instansi-instansi lainnya juga harus tetap sama berkolaborasi untuk tentunya membangun ya, terlebih khusus adalah di daerah kita sendiri. Iya. Nah, kita ke Pak Erwin lagi, Pak Erwin. Kalau melihat kondisi saat ini, Pak, bagaimana sih gambaran kepesertaan JKN nih di Kabupaten Bekasi khususnya? Ya kalau secara persentase itu kita sudah di 99,6%. Jadi sudah hampir tadi, tinggal 32 ribuan lagi warga kita yang belum terjamin. Jadi kalau bicara UHC, standar UHC nasional kita itu ketika sudah mencapai angka 95%. Nah kita sudah di angka 99%. Artinya sudah luar biasa capaian yang ada di Kabupaten Bekasi. Sudah hampir 100% ya Bu Kadis. Cuma memang masih ada isu keaktifan yang 82% tadi Mas Andri. Sehingga walaupun secara angka sudah terdaftar, tapi tidak semuanya aktif yang ada 600 ribuan tadi. Nah ini yang kita sasar di program donasi ini Mas Andri. Oke, jadi meskipun tadi UHC-nya sekitar 99%. Hampir 100% ya Iya, Pak? tinggal 32 ribu yang belum pernah terdaftar sama sekali sebetulnya. Dengan data semester 2 ya 2025. Gak tahu nih semester 1 2026 mungkin akan berubah lagi. Masih ditunggu datanya ya Pak ya? Masih ya. Nah, ke Bu Ida lagi Bu. Jadi artinya gimana Bu? Kalau dari Disnaker sendiri untuk mendorong khususnya bagi perusahaan agar ikut berpartisipasi dalam program donasi JKN ini seperti apa Bu? Ya, saya mengetuk kepada para pimpinan perusahaan, baik melalui CSR-nya untuk bisa berkontribusi. Kalau satu perusahaan aja bisa mengambil peran mengentaskan bagi masyarakat yang membutuhkan itu, katakanlah ada 20 keluarga atau 10 keluarga dengan jumlah perusahaan yang cukup banyak di Kabupaten Bekasi, insya Allah ini bisa terselesaikan gitu. Dan kalau banyak pasti berat ya, tapi kan kalau misalnya sesuai dengan kemampuan dan itu juga kita minta dari CSR. Ya syukur-syukur sih kalau dari pribadi lebih mudah lagi. Nanti malaikat nulisnya Pak. Jadi kan tabungan juga kan Bu iya, ya? itu kan tabungan akhirat. Iya gitu. Karena kita juga sedang berupaya Pak. Jadi dari pemerintah Kabupaten Bekasi, kita terus melakukan vervali dengan Kementerian Sosial dari data kepesertaan BPJS. Tapi memang luar biasa ya. Bagi-bagi uangnya ini untuk bayar preminya gitu. Nah ketika ada kekurangan ini, ya saya pikir kolaborasi itu memang penting. Dan kita hidup bukan untuk diri kita, tapi bagaimana semua merasakan ketika masalah kesehatan itu mereka tidak juga pilu. Ya, semua orang juga pasti nggak mau sakit. Dan semua orang juga kan sebenarnya nggak mau tidak mampu. Tapi ya kondisi yang mentakdirkan mereka seperti itu paling tidak dengan kita memberikan bantuan jaminan, satu permasalahan sudah selesai. Jadi kita bisa mengurangi beban-beban yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi dalam konteks ya yang perekonomian mungkin di posisi terbawah.
mendalam sekali ini pesannya yang disampaikan Bu Kadis. Beliau Pak. sudah mengikuti dari awal program ini, Pak Mas Andri. Biar lebih santai kayaknya kita sambil minum dulu. Tadi kan kalau sambil minum juga nggak apa-apa, Pak. Bu, sambil diminum juga. Tadi Bu Kadis juga sempat disampaikan bahwa untuk iurannya ini kan tadi seharga es ya. Iya. Harga jus ya gitu. Kan kalau kita beli jus ya jangan jauh-jauh, misalnya saya nggak sebut namanya ya gitu ya. Udahlah, anggap aja kita memberikan itu gitu. Nggak terlalu mahal sih preminya. Mungkin kalau masalah price listnya tanya aja di BPJS. Ini kita tanyakan langsung Bu Iya, sama gitu. yang supaya nggak ada dusta di antara kita. Benar. Gitu. Pak, berapa sih Pak kalau ada nggak sih hitungan kasarnya atau iurannya nih? Oke, kalau kita bahas dalam konteks donasi, sebenarnya yang didonasikan karena masuk tadi Bu Kadis sampaikan di desil 1 sampai 5, maka kita sasar itu untuk warga yang tidak mampu di iuran kelas 3. Jadi iuran kelas 3 itu di angka 35.000 per jiwa per orang, dan memang harus terdaftar per kakak. Jadi tidak boleh sendirian saja yang didaftarkan, tapi satu kakak itu didaftarkan. Nah, maka angka ini yang kita pakai sebenarnya ada 2 skema. Bisa skema per jiwa, bisa juga skemanya itu nanti kalau memang akan dimasukkan dalam skema sebagai bagian dari perusahaannya atau bagian yayasan, nanti skema perusahaan. Tapi itu cukup besar iurannya kalau untuk program donasi. Makanya fokus kita di program donasi per jiwa. Jadi 35.000 per jiwa kali jumlah per kakak minimal 1 tahun, dan jumlah minimal donasi itu 10 kakak. 10 kakak. Iya, jadi 10 kakak minimal, bebas nanti mau kakaknya isi berapa jiwa, 1 atau berapa, silakan, tergantung kakak yang nanti dipilih. Nah, ini sekaligus ini juga Bu Kadis. Jadi pesertanya itu ada 2 juga opsinya. Boleh nanti kita yang menyediakan datanya dari yang 632.000 lagi, 2.000 tadi, silakan dipilih. Boleh juga nanti si donaturnya ini yang akan memilih sendiri dari listing itu, selagi memang masuk dalam ketentuan desil 1 sampai 5, maka itu diperbolehkan. Misalnya mau di sekitar wilayahnya, mau di dekat keluarga masing-masing karyawannya, kan tadi sasarannya PT ya. Nah, misalnya PT-nya mau ikut donasi juga, tadi kata Bu Kadis, biar perorangan atas nama saya setorkan ke PT. Nah, nanti PT terusin ke kita di bentuk kolektif 10 kakak. Tapi ini pengen tetangga saya sebelah, monggo Mas Henry. Jadi nggak ada pembatasan kalau untuk kepesertaan. Dan satu lagi nambahin, setuju. Jadi program donasi ini dan skema di BPJS Kesehatan ini sebenarnya si sehat membantu si sakit. Jadi si sakit ini bisa, ini mohon maaf tidak dari kalangan bawah saja Bu Kadis, mulai dari kalangan bawah ini biasanya sakit-sakit yang ringan sampai kalangan atas itu justru pengkonsumsi tertinggi itu kalangan atas yang punya tingkat sakitnya itu di level katastropik seperti jantung, kanker dan seterusnya. Nah, itu juga di cover. Jadi semangatnya bukan hanya yang tidak mampu dibantu oleh yang mampu, tapi bagaimana si sehat membantu si sakit. Dan ini kalau kata Pak Menko di kita, Pak Muhaimin, itu ini bentuk gotong royong raksasa yang memang mungkin hanya terjadi di Indonesia, dan terlihat dari akselerasi yang cukup cepat di Indonesia ini. Kalau bandingkan beberapa negara lain, untuk mencapai angka UHC ini kita hanya butuh waktu sekitar 10 sampai 12 tahun ya dengan sekarang. Sementara di Jerman itu kadang hampir sampai 100 tahun untuk bisa mengcover seluruh warganya. Nah, ini tidak terlepas dari seluruh pihak yang tadi kata Bu Kadis berkolaborasi. Alhamdulillah ya tidak semua Pemda ya yang sebagus ini kolaborasinya dengan BPJS Kesehatan. Kalau Bekasi ya alhamdulillah, untuk tadi Bu Kadis menyampaikan validitas data kita itu senasional untuk data yang PBI desil 1 sampai 10 itu, kalau PBI 1 sampai 5 kan. Nah, kita itu dinyatakan oleh Kemensos melalui Pusdatin itu data yang valid, ada 2 di Indonesia. Satunya Kota Dumai, satu lagi Kabupaten Bekasi. Nah, ini satu apresiasi yang cukup tinggi Bu Kadis di kami. Jadi kami nggak terlalu kewalahan ketika itu ada pengalihan. Ini bukan penonaktifan tapi pengalihan dari bantuan pemerintah jadi mandiri. Nah, ini terbukti tidak ada gejolak dan seterusnya. Nah, data-data ini jadi insentif juga, sehingga nanti usulan-usulan nanti kita akan perdalamnya. Usulan reaktivasi kembali itu bisa jadi prioritas di Kemensos.
Karena kan kalau kita pakai PBI APBD tadi Bu Kadis sudah sampaikan kemampuan fiskal mungkin belum bisa mencukupi untuk penambahan kuota untuk yang PBI APBD. Tapi kalau kita bicara PBIJK yang pakai APBN itu cukup besar untuk penambahan kuotanya. Apalagi Bu Kadis ini nanti kita akan perluas lagi untuk warga yang tadinya masuk PBIJK dan belum lewat 6 bulan dan sedang masa perawatan atau akan mengakses layanan itu bisa diaktifkan kembali dan dalam hari yang sama. Oh, cepat ya. Cepat, khusus yang sedang mendapatkan perawatan. Nah, makanya kan sayang kalau ini tidak kita optimalkan. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk kolaborasi yang kita bisa maksimalkan untuk menunjang ini meskipun fiskal kita lagi tanda kutip ya dalam apa bahasanya Bu? Dalam perhatian bersama lah gitu. Betul. Supaya lebih baik lagi. Gitu Mas Andre. Oke. Nah, Pak Erwin ini langsung saja berkaitan dengan yang Pak Erwin tadi sampaikan juga ya kepada penonton podcast Apindo kita hari ini. Nah, ini juga ada pertanyaan juga, ada satu hal yang sering ditanyakan oleh masyarakat, Pak. Jika penerima bantuan JKN kemudian mendapat pekerjaan, apa yang terjadi dengan status kepesertaan BPJS Kesehatan? Nah, ini yang menarik, yang memang jadi topik utama kita harusnya ini. Jadi ya kalau bahasa simpelnya begini Mas Andre, kalau kita tidak bisa memberikan bantuan untuk membantu orang, cukuplah tidak menyusahkan dengan tidak memberatkan, gitu kayaknya bukan. Ya, artinya begini, ketika warga tersebut sudah berstatus pekerja atau pekerja ya yang diberikan kerja oleh pemberi kerja atau statusnya pegawai di perusahaan, maka harusnya secara otomatis itu sudah mengeluarkan dari status dia sebagai penerima bantuan iuran. Karena tadi kalau bicara UHC mungkin semua termasuk masyarakat umum itu akan tercover. Tapi kalau kita bicara kemampuan fiskal kabupaten kota, tentunya yang memiliki kriteria tertentu, salah satunya perekonomian masih di bawah. Yang tadi ada 632 ribuan yang harusnya jadi prioritas utama untuk masuk bantuan PBI APBD Kabupaten Bekasi. Nah, kalau sudah bekerja harusnya dengan sukarela ya Bu Kadis untuk mengeluarkan dirinya dari status bantuan pemerintah karena dia sudah ada peningkatan taraf ekonominya. Untuk kita ketahui sendiri kan di Kabupaten Bekasi UMK-nya cukup tinggi, sekitar 6 jutaan ya Bu. 5,9 sekarang. Nah, 5,9 artinya tiap bulan sudah ada penghasilan tetap di situ gitu. Sehingga itu mungkin secara ketentuan nanti BPS mungkin yang punya kewenangan, tapi sepemahaman saya begitu sudah bekerja desilnya sudah bergeser dari desil 1 sampai 5 bergeser ke desil 6 10. Nah, kalau desil 6 10 artinya tidak masuk lagi prioritas untuk penjaminan melalui APBD Pemda, sehingga harusnya sudah bisa keluar Mas Andre dari sini supaya bisa dialihkan ke warga lainnya yang memang masuk desil 1 sampai 5. Jadi pengalihan peserta tadinya ditanggung Pemda, kalau udah bekerja, nah ini satu lagi harusnya jadi tanggungan pemberi kerja atau perusahaan, bukan tanggungan Pemda lagi. Jadi ada 4%-nya itu di perusahaan, 1%-nya itu di pekerjanya. Nah, selama ini di APBD semua yang nanggung. Nah, artinya ini ada dua hal, satu si warganya, satu lagi perusahaannya. Nah, kita nggak tahu ini apakah perusahaannya punya kebijakan sendiri terkait hal ini atau seperti apa. Tapi kalau secara ketentuan harusnya pekerja itu dijamin oleh perusahaan untuk BPJS Kesehatannya. Kalau dia tidak menjamin itu, ini jadi pelanggaran Bu Kadis. Dan ini yang sama-sama dengan Wasnaker sedang kita tanda kutip tertibkan gitu. Selain untuk ketentuan yang patuh dengan regulasi, satu lagi untuk mengamankan fiskalnya APBD supaya tepat sasaran. Begitu Mas Andre. Ke Bu Kadis lagi, Bu. Jadi artinya perusahaan ini wajib ya mendaftarkan seluruh pekerja ke BPJS Kesehatan. Harusnya seperti itu. Dengan kriteria baik dia pegawai tetap di perusahaan ataupun yang kontrak magang, itu selama ada penerima dan pemberi kerja, itu ada kewajiban untuk menanggung BPJS. Nah, sekarang ini kalau mereka misalnya dikontrak dengan masa waktu berapa bulan, nggak mau keluar dari beban pemerintah daerah. Kalau 1, kalau 1000. Yang sebenarnya perusahaan itu
wajib mengalokasikan anggaran untuk memberikan jaminan kepesertaan. Khawatir mereka nanti kalau saya keluar, terus tiba-tiba saya ada pemutusan hubungan kerja dengan status pegawai kontrak atau PKWT ataupun pegawai tetap. Nanti gimana nih Ya. kepesertaan saya kembali? Nah ini kan nanti akan dijawab lah BPJS. Apakah memang sesulit itu, serumit itu? Ya. Paling tidak selama 3 bulan, 6 bulan, kan lumayan Pak. Ketika itu sudah menjadi beban dari perusahaan. Perusahaan memang wajib, hukumnya wajib. Tapi dari kepesertaan yang menerima pekerjaan ini yang mereka masih berpikir untuk tidak keluar dari yang ditanggung oleh pemerintah. Padahal saya kan udah ditanggung perusahaan. Udah, ini diberikan kepada mereka yang memang tidak bekerja, betul-betul tidak bekerja dan memang punya hak untuk mendapatkan itu. Next ketika mereka berakhir, itu kan bisa kembali lagi. Iya. Dan kami punya petugas Pak, ada di tingkat desa. Tingkat desa itu mereka yang terus melakukan kegiatan pendataan. Makanya kita beberapa bulan ya di tahun 2025 itu secara masif untuk terus melakukan vervalidasi. Jadi vervalidata yang ada di tingkat desa RT RW sehingga kita menyisir desil 1 sampai dengan 5. Ya jangan sampai yang mereka 6 10 masuk ke 15. Nah, itu dia. Dan ada juga yang sebenarnya mereka 15 ada di 6 10. Kan kesian. Nah, sebenarnya mereka yang harus ditanggung oleh pemerintah jadi masuk kategori yang mereka mandiri. Nah, kita lakukan itu secara terus-menerus. Alhamdulillah berkat kerjasama dari semua pihak, Bekasi bisa mendapatkan apresiasi terbaik ya Pak ya. Iya. Setelah Dumai ya. Bukan terbaik Bu, maksudnya yang dinyatakan valid itu cuma 2 Iya. gitu. Dua. Karena memang rewel gitu. Memang rewel kita tuh terus-terusan kita membangun komunikasi dengan Kementerian Sosial. Karena yang perjuangkan bukan kita sih pribadi, ini rakyat Kabupaten Bekasi. Jadi saat itu ya Pak Erwin baru masuk ya. Bareng-bareng, iya. Jadi ada pergantian. Sama Ibu. Saya juga ada terobosan dari Pak Erwin, terus kita juga kalau begini terus jebol kan APBD. Ya. Ya, kan double. Orang ada yang mau bayarin kok maunya sama pemerintah Pemerintah aja. terus ya, Bu, ya. Sementara pemerintah sekarang ini ada pengurangan 30%. Ya. Berarti kan bisa kita alihkan uang itu untuk pemanfaatan pada program-program mandatori yang lain. Ya. Gitu, Oke. terima kasih. Jadi memang tadi disampaikan juga sama Bu Eda ini petugas-petugasnya juga sampai menyasar langsung ke Iya. langsung ke RT RW ya Bu ya. Iya, langsung. Dilihat nih didata lagi dengan verifikasi yang benar-benar tentunya. Jadi nanti agar tidak ada apa ya kedabelan ya. Jadi ditanggung pemerintah juga, ditanggung tenaga kerjaan. Kalau itu gimana Pak? Sebenarnya bukan double sih. Gimana, Pak? Kalau di kita kan datanya itu single identity. Oke. Jadi di sistem kita pasti kebaca satu. Baik Langsung itu ditanggung oleh Pemda apakah masuk di perusahaan. Cuma memang masih secara pasif kita lakukan dan baru ketemu pas kita pemeriksaan Bu Ida. Yang kita harapkan sebenarnya ada keaktifan masyarakat ini untuk melaporkan kalau memang sudah jadi pekerja, mau ya lapor ya Bu ya. Seperti mereka awalnya melapor pada saat pengen bantuan PBI, Iya. pengen dibantu Pemda, melapor kan dengan segala drama mungkin segala hal yang memang diperkuat untuk dapat bantuan itu. Tapi pada saat sudah berstatus pekerja, harapan kita mereka juga melaporkan. Karena statusnya itu terbaca di kita cuma satu Mas Andri. Jadi kalau PBI, cuma pas kita turun ke daerah, pas cek nama karyawannya, loh kok ini karyawan tapi penerima bantuan Pemda. Oke. Nah, maka ini harus dikeluarkan. Iya. Nah, harapan kita tidak perlu dilakukan itu, sudah langsung mengeluarkan diri. Sama perusahaan juga lebih tegas ya Bu Iya. Kadis ya. Untuk hal yang seperti ini kan seingat saya setiap HRD-nya perusahaan itu pasti melakukan pengecekan. Sudah nggak tercover BPJS Kesehatan, BPJS Tenagakerjaan, biasa begitu. Nah, begitu tercover, siapa yang mengcover ini? Begitu yang mengcover itu Pemda. Nah, saya ketemu nih Bu Ida, Mas Andri di beberapa perusahaan yang comply, mereka mewajibkan untuk keluar dari PBI APBD dulu, tidak dijamin oleh Pemda, baru nanti dialihkan ke PPU. Nah, itu yang bagus Mas Andri. Artinya si perusahaan tahu tentang ketentuan hak dan kewajibannya seperti apa, sehingga nih bisa lebih tepat lagi sasaran diberikan. Jadi nggak
Nggak salah tadi yang kata Bu Ida. Dan yang paling penting begini, menjawab kekhawatiran. Saya yakin beberapa isu di luar, kalau saya udah kerja, saya keluar lagi, saya masuk lagi gimana? Nah, itu Nah, Pak. ini kan jadi kekhawatiran reaktivasi namanya Iya. Bu Kadis. Tadi Ibu udah menyinggung dikit. Sebenarnya sudah ada mekanisme dan prosedurnya. Jadi tidak usah khawatir. Selagi memang masih memenuhi kriteria. Pertama, kalau pegawai atau pekerja itu diputus karena alasan tertentu yang diatur di undang-undang ada 7, saya nanti dijelaskan di momen lain mungkin ya. Maka itu masih ada tanggung 6 bulan Bu Ida, yang tetap dibayarkan oleh perusahaan dan ditanggung sebagai pekerja penerima upah di situ. Dan haknya itu minimal kelas 2 dan kelas 1. Kalau yang ini PBI kelas 3. Nah, 6 bulan ke depan artinya aman. Nanti dalam perjalanan 6 bulan itu misalkan ada kondisi sakit dan memang mau mengakses melalui skema mandiri, itu bisa melaporkan kalau masih mampu. Tapi kalau dalam perjalanan 6 bulan itu tidak mampu, tinggal melapor lagi ke yang tadi disampaikan oleh Bu Kadis. Ada PSM namanya, itu yang akan menjadi validatornya untuk memverify tadi. Apakah memang setelah bekerja, ini turun lagi dan masuk kategori desil 1 sampai 5. Sehingga langsung bisa diaktifkan. Ada 2, bisa lewat PBIJK, bisa lewat PBI APBD atau PBPU, PD Pemda namanya. Nah itu bisa diproses. Memang ada waiting period. Tapi apakah serta-merta sakit? Kan tidak, Mas Andre. Yang penting kan ada yang memayungi kalau sakit tadi sampai ke Bu Kadis. Itu yang skema pertama. Skema kedua, yang memang kalau sedang sakit, nah reaktivasi. Tadi sama nih, selagi 6 bulan pasca penonaktifan itu masih masuk PBIJK, kalau sakit dia bisa langsung reaktivasi. Seperti itu. Kalau misalnya 6 bulan, dia misalkan 6 bulan kemarin PBI ya dijamin, terus dikeluarkan, terus dia bekerja. Yang dilarang 3 bulan bekerja, dia nonaktif lagi, dipecat atau di PHK dan lain-lain. Sehingga dalam rentang 6 bulan itu masih punya hak untuk langsung direaktivasi. Syaratnya yang penting dia akan akses atau sedang mengakses layanan. Jadi pada saat saya sakit tiba-tiba saya nonaktif, saya nggak bisa cover lagi. Oh tidak, tinggal dilaporkan, justru itu lebih cepat, beda. Bisa langsung aktif kalau lagi perawatan atau sedang mendapatkan layanan kesehatan. Jadi kekhawatiran tentang proses reaktivasi lagi dan mendapatkan kembali harusnya sudah terjawab Mas Andre dengan ini. Cuman saya nggak tahu kalau kekhawatiran yang lain. Nah ini mungkin ada isu yang lain bukan yang mungkin jadi isu pribadi kah atau isu segolongan tertentu atau perusahaan. Nah itu mungkin hal yang beda. Itu Mas Andre. Jadi ini Pak Erwin, kadang kan tadi luar biasa sekali yang disampaikan Pak Erwin. Jadi kadang gimana ya menilainya masyarakat kita nih. Jadi sebelumnya belum bekerja kan, ya, ditanggung oleh pemerintah. Ya, kemudian betul. Dia bekerja, artinya kan harus sudah menjadi kewajiban harusnya keluar tidak dari masuk tanggung pemerintah betul, lagi. Pak. Betul. Tanggungannya sudah beralih nih ke perusahaannya dan gitu. Pekerjanya. Tapi kan Pak, karena masyarakat kita ini concernnya adalah udahlah biarin aja, nggak usah ngelaporin ke perusahaan gitu. Ya. Jadi yang dikhawatirkan adalah setelah selesai masa kontraknya Pak, yang dikhawatirkan itu selesai masa kontrak dari perusahaan, terus keluar nih, gimana ya cara mengaktifkannya lagi? Tadi kan sudah dijelaskan juga. Nah ini yang saat ini mungkin terjadi, gitu. Jadi bukan mungkin, maksudnya memang terjadi, gitu, memang terjadi. Masih bertahan. Masih bertahan juga. Ya, jadi itulah. Ya ada ketegasan ya dari pemberi kerja ketika memang mereka masuk ke dunia kerja, pemberi kerja ini Anda harus putus dulu dengan BPJS yang memang di cover oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah ini punya keterbatasan gitu, dan perusahaan ada anggarannya dan memang wajib menanggung. Terus bagaimana nanti kalau kami akhirnya keluar, kan kami jatuh lagi nih. Nah, pekerja sosial masyarakat ini PSM yang ada di desa itu mereka bisa melapor. Tadi disampaikan oleh Kepala BPJS, kalau mereka perawatan itu bisa langsung ya Pak ya. Asal jangan lewat 6 bulan ya Bu. Ya, jangan lewat 6 bulan. Jadi prosesnya itu ketika akan berakhir cepat diproses lagi tentunya. Dan di masa tunggu ini gitu ya, kalau dibilang masa tunggu, sebelum saya betul-betul totalitas berakhir, ini kan masih ada kewajiban dari pihak pemberi kerja. Di sini kita diproses gitu.
paling tidak kan mengurangi Pak. Kalau misalnya ada pekerja kontrak di Kabupaten Bekasi 3.000 aja kali Jumlah X rupiah. iya. Nggak 3.000 deh, 1.000 aja Pak. Ini beban ini ya bukan diambil oleh pemerintah, tapi beban ini akan kita berikan kepada Buat yang lain. masyarakat Iya. yang memang mereka tidak ada yang menanggung gitu. Jadi nanti dari anggaran pemerintah diserahkan lagi kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan dengan kriteria memang mereka lepas dari pekerjaan yang tidak ada lagi yang memberikan pekerjaan gitu. Pak Erwin, kalau Iya. sedikit pertanyaan lagi Pak, kalau dari sistem sendiri bisa terdeteksi nggak sih Pak langsung? Maksudnya awalnya PBI, kemudian dia Mm. bekerja gitu, tapi dia secara dan perusahaan juga ya mohon maaf gitu, tidak menanyakan kepada si karyawan tersebut apakah dia berstatus PBI atau memang belum punya gitu. Nah, Mm. kalau dari BPJS sendiri Pak, ada nggak sih sistem yang langsung mendeteksi bahwa oh ini nih sudah punya ternyata datanya nih Ya. PBI gitu, jadi artinya udah langsung otomatis aja gitu oleh BPJS gitu Pak, Iya. dilepasnya gitu. Untuk proses penjaminan kembali atau pengalihan sih, kita pakai bukan penonaktifan. Jadi pengalihan dari yang tadi dijamin pemerintah dialihkan ke bayar sendiri, mandiri, atau dialihkan oleh ke perusahaan ketika dia bekerja. Nah, jadi bahasa penonaktifan ini bukan berarti menghentikan jaminan, tapi mengalihkan. Jadi once pesertanya sudah terdaftar di kita sebagai BPJS Kesehatan, secara undang-undang juga menyatakan bahwa kepesertaan akan seumur hidup gitu. Dia akan terdaftar terus. Cuma bedanya satu aktif, satu non-aktif yang tadi saya sampaikan. Sehingga nanti pengalihan ini akan mengalir begitu. Tinggal kalau bekerja dialihkan ke perusahaan dan bersangkutan. Kalau nggak mampu itu dialihkan ke Pemda. Kalau nggak bekerja tapi masih mampu dialihkan ke Mandiri. Nah, terkait dengan data-data tadi kita punya, pasti punya. Cuman apakah kita boleh langsung nambahin atau boleh langsung nonaktifin? Nggak boleh. Oke. Karena kita bukan yang punya data ya, bukan di Iya. Kita itu pengelola datanya. Pengelola data. Tapi approvalnya, persetujuan untuk menambahkan atau mengurangkan itu ada di pemerintah. Dalam hal ini kalau di PBPUP di Pemda itu di Pemda Kabupaten Bekasi melalui dinas terkait, setahu saya dinas sosial ya Bu, Dinas masih sampai sosial. hari ini. Nah kalau yang PBIJK itu APBN itu melalui lewat dinas sosial kabupaten kota juga, nanti secara berjenjang diusulkan ke Kemensos Kementerian antar Sosial. pusat. Dan yang terakhir tadi sebetulnya yang sakit bisa langsung dijaminkan asal jangan lewat 6 bulan itu sejak dinonaktifkan, bukan sejak dialihkan oleh Pemda atau pemerintah pusat, itu masuk dalam PBIJK, bukan jadi anggaran APBN. APBN. Iya, jadi kalau misalnya dialihkan terus ternyata dia sedang mendapatkan pelayanan atau rawatan, maka itu lapor kembali. Prosedurnya mungkin nanti dinas sosial lah. Habis ini mungkin kita dengan dinas sosial kali ya Bu Kadis. Next Karena ini kan kita hadirkan juga ya Pak. Temanya perusahaan ini bukan, Iya, iya. bukan tentang yang Betul. PBI. Teman, maksud saya di perusahaan harus mungkin tahu juga bahwa tidak usah khawatir dengan penonaktifan, bukan pengalihan ini dari yang Pemda atau APBN itu ke perusahaan. Pada saat nanti tidak lagi bekerja, si karyawannya masih bisa lagi. Untuk tadi ada kalau masih menunggu proses kan ada 6 bulan. Rasanya nggak akan sampai 6 bulan ya Bu, kalau memang memenuhi desil 15 maka dia bisa masuk. Nah dalam rentang 6 bulan itu kan aman. Nah terus kalau yang lagi sakit butuh pelayanan segera ya tadi pakai reaktivasi dengan PBIJK tadi. Oke, jadi seperti itu ya. Ya. Pak, Bu, ini kan tadi di awal sempat saya sampaikan ada dua tema yang akan kita bahas tadi. Program donasi JKN sudah kita bahas. Nah, yang berikutnya ini adalah AKT 1%, anggota keluarga tambahan. Ya. Saya ke Pak Erwin lagi deh kalau gitu. Pak, kalau apa ya? Apa sih mungkin diinformasikan dulu Pak. Ini AKT 1% ini banyak yang pengen tahu juga apa sih Pak. Mungkin bisa dijelaskan juga sama Pak. Oke. Makasih Mas Andri. Ini sebenarnya topiknya bisa saling kait mengait dengan yang PBI tadi ya. Karena kan memang AKT 1% ini tujuannya itu untuk memberikan fasilitas tambahan bagi pekerja
yang hanya saat ini kan menanggung keluarga inti ya, anak suami, istri, dan anak 3. Nah, sementara untuk ibu kandung, mertua, dan mungkin anak keempat dan seterusnya memang belum tercover di kita gitu di program ini. Nah, makanya AKT ini keluar, anggota keluarga tambahan ini untuk memfasilitasi itu. Dan anggota keluarga tambahan ini bisa jadi juga ini Bu Kadis, kita juga lagi coba memperkuat juga pengolahan datanya untuk apakah ini ada irisan juga dengan PBI gitu. Karena kan ini mohon maaf ya di kultur kita itu kadang-kadang orang tua mertua itu kan ya taraf ekonominya mungkin akan sama atau lebih atau bahkan ada yang di bawah si anak gitu. Nah, pada saat kondisi orang tuanya di bawah si anak dan tidak ada jaminan yang menanggung itu, ini bisa dimasukkan ke dalam AKT dan bisa jadi ada irisan Bu Kadis dengan PBI APBD. Jadi orang tuanya tetap dijaminkan sebagai penerima bantuan iuran dari Pemda yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Sementara anaknya punya kemampuan untuk memasukkan kejaminannya dengan AKT 1%. Jadi cukup menambahkan 1% dan 1% ini mungkin tuh diketahui oleh seluruh perusahaan juga atau badan usaha tidak membebani anggaran perusahaan. Ini memang dibebankan langsung iurannya ke si pekerja. Dan beberapa kali banyak serikat juga yang datang ke kita secara animo mereka mau, cuman memang ada administratif dari perusahaan yang memang harus ngelola ini Bu Kadis. Ada tambahan ya. Iya, jadi kayak ada tambahan kerjaan lagi nih. Padahal sebenarnya benefitnya banyak gitu. AKT 1% ini mengikuti benefit yang dimiliki oleh si pegawai. Jadi kalau dia kelas 1 akan ikut kelas 1 gitu. Sementara kalau orang tua atau mertuanya atau keluarga tambahan lainnya anak 5 dan 4 dan seterusnya itu misalkan masuk irisan dengan PBI APBD itu di kelas 3. Nah, ini yang sedang kita intenskan supaya nanti perusahaan memfasilitasi ini Mas Andri. Jadi ini sekali lagi masih ada bagian-bagian yang belum dioptimalkan oleh perusahaan. Sehingga ini terdampak membebani juga ke APBD kita. Oke. Gitu, Ada Mas nggak sih Andre. Pak perbedaannya dari apa AKT 1% ini dengan JKN biasa? Oh, nggak ada. Nggak Cuman dia pengalihan saja. Oh, Tadinya oke. misalkan dia bayar sendiri, kalau bayar sendiri misalkan kelas 1 ini 150.000 iurannya. Tapi kalau masuk ke AKT itu mengikuti iuran si pekerjanya. Atau dia masuk di PBI APBD atau PBI APBN. Kan banyak tuh karena kakaknya udah pecah ya Bu Kadis. Kalau satu kakak kan kebaca tuh sama kita. Nah, ada yang udah nikah anaknya dan seterusnya kan kakaknya pecah tuh. Sementara dia sudah bekerja ini misalkan anaknya mohon maaf taraf ekonominya belum mampu untuk membayar mandiri atau bahkan tidak bekerja. Nah, ini bisa dimasukkan ke AKT 1%. ini. Dan nanti ya kalau memang berkenan nanti bisa juga nanti bagian untuk tanda kutip ya sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran gitu. Kalau memang ini bisa ditanggung oleh anaknya ya Bu, apalagi anak kandung lah ini orang tua kandung atau mertua kan harusnya 1% ini bisa jadi solusi juga bersama gitu. Si anak menanggung keluarga intinya yang memang tidak tercover di JKN dan Pemda juga akhirnya bisa lagi mengalihkan pembayaran iuran itu ke warga yang lain atau ke program lain yang lebih tepat. Gitu Oke. Mas Andre. Jadi Ya. artinya tidak ya Pak, tidak ada perbedaan. Nggak ada. Hanya pengalihan penjaminan Pengalihan saja. saja. Kalau tadinya bayar sendiri atau di PBI APBD, nah ini langsung dimasuk ke iurannya si pekerjanya dan ini. tidak membebani perusahaan yang kena beban memang ngolah administrasinya Bu. Karena dipotong dari gaji si pekerja per Pekerja bulan tersebut. itu ya, tidak store sendiri gitu. Nah, ke Bu Kadis lagi. Bu Kadis, kalau melihat AKT 1% ini, bagaimana aturan potongan AKT 1% ini jika dilihat dari sisi ketenagakerjaan, Bu? Iya, kalau dilihat dari sisi ketenagakerjaan ini kan sebenarnya tanggungan yang dialihkan ya, yang tadinya menggunakan beban APBD, kemudian pekerja mau memberikan tanggungan itu dibebankan dari gaji mereka. Itu diperbolehkan dan itu saya pikir sangat-sangat positif. Apalagi kalau anak kepada orang tua gitu. Orang tuanya misalnya ada posisinya di bawah, mungkin ya udah waktunya berbakti 1% kok. Iya. Gitu. Cuman bagaimana juga dari perusahaan untuk mengaturnya. Karena kadang-kadang Pak 1% dengan sistem setor dia sendiri
dengan dipotong langsung itu kan ada perbedaan. Hmm. Ribetnya yang nggak mau gitu. Nah kita juga memohon nih kepada bendara-bendara perusahaan melakukan edukasi, ya. Kemudian juga kalau tadi dari Kepala BPJS bahwa sebenarnya syarikat itu mau gitu. Ya. Karena nggak merasa diberatkan juga untuk 1%-nya itu. Berbakti ya Bu ya. Berbakti. Tuh. Kalau kita ngasih dalam bentuk uang besar ya kemungkinan kebutuhan lain banyak. Iya. Tapi dengan kita memberikan bantuan 1% yang nilainya berapa Pak Erwin? Di rentang sekitar 50 ribuan 50 sampai 100 ribu ribuan. coba. Kita ngebantu orang tua. 1 jus lagi Bu nih. Iya. Kalau 50 ribu nggak kerasa lah. 50 ribu 1 bulan, bukan setiap hari. 1 bulan. 1 bulan kita memberikan 50 ribu. Anggap aja kita memang bersedekah ya, yang dampaknya luar biasa gitu. Dan Tuhan tuh nggak salah mencatat kok kalau kita memang mau memberikan itu. Jadi saya juga memohon dari pihak perusahaan maupun pekerja ini ada komunikasi bagaimana dalam kita satu wilayah ya, dalam hal ini pemerintah kabupaten, ayo sama-sama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Baik. Gitu. Itu ya Bu ya. Ke Pak Erwin lagi. Pak Erwin berarti tadi sudah disampaikan ya di spill langsung nih sebelum saya tanyakan. Iurannya 5. Sebenarnya 1% tergantung dengan iuran si peserta itu. Maka saya buat range ya mulai dari 50 sampai 150-an tergantung nanti. Ya kalau jabatannya di situ general manager kan 1% kan berbeda. Beda lagi ya Bu ya. Tapi kan kalau kita persen kan 1% Pak, sebenarnya dari berapapun penghasilannya. Ya, jadi nggak terlalu berat sebenarnya. Tetap persentase itu. Iya, kalau dari dasar hukumnya sendiri Pak? Kalau dasar hukum di kita itu ada di Perpres 82, kemudian yang diubah lagi di Perpres 59 2024. Jadi memang ketentuan ini sudah diatur dan itu waktu itu seingat saya aspirasi juga dari pekerja gitu. Dan sekarang sudah diperluas Bu Kadis tidak hanya di perusahaan tapi juga ke ASN. Jadi yang pengen menjaminkan lebih dari ketentuan JKN yang tadi ya istri, suami, peserta dan 3 orang anak itu boleh asal masuk keluarga inti tadi mertua, orang tua dan anak keempat dan seterusnya. Ini bisa dan diatur di Perdin. Dan tadi setuju yang sampaikan Bu Kadis sebenarnya prosesnya itu memang harus ada surat kuasa karena kan nanti ada pemotongan Bu. Surat kuasa yang dibuat oleh si pekerjanya disampaikan ke HRD nanti akan diproses di EDABU gitu. Nanti EDABU itu Electronic Data Processing untuk badan usaha. Nanti bisa di sana langsung. Jadi nggak ribet sebenarnya Bu. Dan memang setiap bulan jadi ada nambahin. Pertama mungkin iya ada penambahan pekerjaan. Tapi kalau udah jalan itu sudah sejalan dengan pembayaran iuran bulanan yang selama ini setor oleh perusahaan. Sehingga memang harusnya tidak terlalu berat. Starting awal. Iya awal ya. Biasanya kan ada input awal, ada kemauan dan tadi berbakti dan lebih. Menurut saya sih walaupun kemungkinannya tidak akan digunakan, alhamdulillah kalau nggak dipakai ya Bu. Tapi kan ada sedikit ini ya jaminan kalau orang tuanya, bukan dikit malah, kalau orang tuanya kan, ini mohon maaf, biasanya yang pakai di kita itu umur-umur 50-an ke atas itu sudah pasti pakai untuk layanan katastrofik dan lain-lain gitu. Sekarang malah turun ke kita dan prolanis muda Bu. Udah umur 30-an sudah mulai banyak kasus-kasus yang harusnya muncul di usia 50-an sekarang. Nah dengan AKT 1% ini baik anak keempat, 5, 6 kan itu belum ditanggung tuh. Nah itu bisa dimasukkan gitu. Kalau udah nikah misalkan kakak baru daripada nanti misalnya nggak mampu atau apa, ya kalau kerja ya manfaatkan itu. Itu juga bagian dari kalau saya sih bentuk syukur ya Bu Kadis. Kita syukur kita dapat penghasilan, ternyata di bawah kita masih banyak yang nggak berpenghasilan. Ya udah yang tadi ditanggung Pemda ya kita pakai AKT 100% ini gitu. Oke Pak. Artinya gini Pak. Kalau yang di luar dari kartu keluarga, misalkan sudah menikah ya Pak ya? Iya. Awalnya kan anak masih bergabung dengan kakak orang tua. Tapi nanti sudah menikah, kakaknya sudah pecah lagi. Nah, ini kalau misalkan si anak untuk memasukkan orang tuanya yang dari kakak ini bisa atau tidak Pak? Selagi dia orang tua kandung atau mertua kandung, boleh. Memang programnya buat itu.
Nah, yang boleh nih siapa aja nih? Apa orang tua, Orang tua mertua? kandung sama mertua itu bisa. Kan 24 ya, cuma orang tua kan 2. Mertua udah nggak tahu kalau orang tua mertuanya lebih dari 1 ya. Lain lagi. Pak Erwin, berarti kalau adik tidak Oh, tidak enggak. bisa. Sama anak. Anak masih 4 sampai anak keempat ya masih. 4 dan seterusnya. Oke. Kan tanggungan kita itu kan peserta suami atau istri itu 2, anak 3, 5 total. Tapi orang tua kandung atau mertua kandung enggak. Nah, makanya masuk di program ini. Anak keempat dan seterusnya juga enggak masuk ke sini. Kalau adik beda. Nah, ini yang Nggak harus saya tanyakan juga. Nah, nanti kalau pas nonton adik saya masukin aja deh ke AKT ya. Belum. Khawatirnya seperti itu ya, Pak ya. Tidak masuk ya. Berartinya kan ke orang tua ya, bukan ke adik. Tidak masukin di 1%. Oke, Ya. oke. Boleh dia mengcover tapi tidak masukin di 1%. Bisa. Kalau dia mau bayar juga bisa. Bisa ya. Tapi yang program AKT ini tidak masuk di situ. Di situ ya. Ah. Oke, saya mau ke Bu Kadis lagi, Bu. Kalau dari perusahaan sendiri, Bu, ingin mengikuti program AKT 1% ini, apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Ya, tentunya kalau perusahaan ingin mengikutsertakan karyawannya dalam posisi 1% itu ya AKT 1%. Ya lagi-lagi perlu dilakukan literasi di lingkungan semua perusahaan untuk bagaimana mereka bisa mengambil peran ini gitu. Nah, dan ini juga akan mengurangi lagi ya Pak Iya. beban dari kondisi fiskal kita seperti ini gitu. Saya yakin Pak nggak ada orang yang miskin karena bersedekah. Setuju, Bu. Iya. Insya Allah kalau misalnya semua berkolaborasi. Makanya di podcast ini saya menghimbau mari sama-sama kita bisa berbagi. Apa yang bisa kita mainkan sesuai peran kita masing-masing dengan kondisi ekonomi yang kita miliki saat ini. Sudah waktunya untuk kita bisa berbagi gitu. Jadi menunggu nanti Pak. Kan sakit mas sekarang udah tidak mengenal usia juga. Iya, betul. Kalau dulu penyakit berat udah di posisi 50 ke atas, ternyata usia 20 sekarang ada juga yang berat. Ada. Saat ini Betul. yang terjadi seperti itu ya. Iya, Iya. makanya begitu. Oke. Ke Pak Erwin lagi, Pak. Kalau dari segi proses pendaftarannya sendiri seperti apa sih Pak prosesnya? Ini mudah bagi pekerja maupun Tadi perusahaan? sebenarnya yang sampaikan Bu Ida, selain literasi, selain niat, ya tentunya ada administratif. Ya berupa surat kuasa tadi, cuma itu saja kok. Ya surat kuasa menguasakan untuk ikut program dan memotong gajinya yang 1% itu. Karena kalau ujuk-ujuk dipotong nggak ada surat kuasa kan salah Iya. juga ya Bu Kadis. Saya ikhlas akadnya pakai surat kuasa. Nah begitu. Oke. Gitu. Siap, Jadi siap. cukup surat kuasa aja, setuju dengan 1%, dan itu juga persetujuan atas pemotongan gajinya supaya nanti bayarnya kolektif. Sebenarnya tujuannya biar tidak lupa ya Bu Kadis. Jadi kalau lupa kan bisa aktif. Kalau lupa nggak bisa proses, nggak bisa bayar, jadi nonaktif itu. Tapi kalau dibayarkan oleh perusahaan biasanya sudah punya sistem payroll sendiri Iya. dan seterusnya, harusnya sih Automatically. lancar. Oke. Gitu Mas Andre. Baik sahabat Apindo, tentunya berakhir sudah podcast kita pada hari ini, dan tentunya juga saya mengajak kepada penonton, pemirsa di rumah dimanapun Anda berada untuk selalu mensupport channel kami DPK Apindo Kabupaten Bekasi dengan cara like, comment, and subscribe. Dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa setia yang selalu menyaksikan podcast Apindo yang tentunya memberikan inspirasi dan juga memberikan solusi. Tentunya saya Andriansa dan juga narasumber yang luar biasa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Yuk. Podcast Apindo Kabupaten Bekasi yang selalu menginspirasi dalam mencari solusi.